Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti Eka Putri, S-Farm PhD dengan NIDN 0903129401. Saat ini saya sedang bekerja sebagai dosen tetap program studi farmasi Universitas Megareski. Saya menekuni bidang keilmuan farmakologi, dan pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah imunologi sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT, khususnya pada bidang pengajaran untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah imunologi merupakan mata kuliah wajib program studi S1 Farmasi dengan bobot 2 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif mengenai sistem imun, mekanisme respon imun, gangguan sistem imun, serta penerapan konsep imunologi dalam praktik kefarmasian. Mata kuliah ini mendukung 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep dasar imun sistem, komponen seluler dan humoral, serta mekanisme pertahanan tubuh secara komprehensif. Yang kedua, mampu menganalisis mekanisme imunitas innate, adaptif, serta interaksinya dalam respon imun terhadap patogen dan antigen asing. Yang ketiga, mampu menganalisis patomekanisme hipersensitivitas, penyakit autoimun, dan imunodefisiensi serta implikasinya dalam terapi farmakologis. Yang keempat, mampu mengevaluasi prinsip vaksinasi, imunoterapi, dan pemanfaatan imunologi dalam pengembangan sediaan farmasi modern. Untuk mencapai CPMK tersebut, proses pembelajaran sesuai dengan RPS yaitu dibagi ke dalam 11 sub CPMK. Yang pertama menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup imunologi. Yang kedua mengidentifikasi organ dan jaringan limfoid. 3. Menjelaskan jenis dan fungsi sel-sel sistem imun. 4. Menganalisis mekanisme imunitas innate. Yang kelima, menganalisis mekanisme imunitas adaptif humoral. Keenam, menganalisis mekanisme imunitas adaptif seluler. Yang ketujuh, menganalisis reaksi hipersensitivitas. Yang kedelapan, menganalisis penyakit autoimun dan imunodefisiensi. Kemudian yang kesembilan, mengevaluasi prinsip vaksinasi. Ke-10, mengevaluasi imunoterapi dan terapi biologis. Yang ke-11, mengevaluasi aplikasi imunologi dalam diagnostik dan pengembangan sediaan farmasi. Sub CPMK ini akan dibahas dalam 14 kali pertemuan perkuliahan, baik secara luring dan daring. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam hal ini, delivery bahwa selama proses pembelajaran disampaikan secara sistematis melalui presentasi, ilustrasi gambar, atau video pembelajaran, serta bahan ajar yang bersumber dari buku dan artikel yang relevan dengan kuliah imunologi. Mahasiswa akan memperoleh akses pada materi tersebut melalui LMS atau Edlink, atau berupa link Google Drive yang bisa diakses secara fleksibel oleh mahasiswa. Selanjutnya adalah interaksi yang saya lakukan melalui diskusi, tanya jawab, analisis konsep, dan studi kasus yang diharapkan bisa mendorong partisipasi aktif dari mahasiswa selama proses pembelajaran. Kemudian adalah asesmen atau penilaian mahasiswa pada CPMK dan sub CPMK melalui kuis, tugas, analisis kasus, serta ujian tengah semester dan akhir semester.
Pada video pembelajaran ini, saya akan melaksanakan pertemuan ke-10 dengan topik autoimunitas dan toleransi imun. Materi ini merupakan bagian dari CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu menganalisis patomekanisme hypersensitivitas, penyakit autoimun, dan imunodefisiensi serta mengimplikasikannya dalam terapi farmakologis. Secara khusus, mahasiswa diharapkan mencapai sub CPMK 8 sesuai dengan RPS yang telah disusun, yaitu mampu menganalisis mekanisme toleransi imun dan patogenesis penyakit autoimun seperti sistemik lupus erythematosus atau SLE. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep toleransi imun pada sistem imun normal, kemudian menganalisis bagaimana toleransi imun hilang pada autoimunitas. Selanjutnya menjelaskan patogenesis SLE secara sederhana dan sistematis, menghubungkan mekanisme imun dan manifestasi klinik dari SLE, menjelaskan dasar terapi SLE berdasarkan target imun yang terlihat. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah imunologi pertemuan ke-10 yang dilakukan secara daring via Zoom. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Baik. Jadi pertemuan kita kali ini yaitu kelas imunologi. Saya harap teman-teman masih ingat atau sudah dibaca materinya terkait autoimun dan studi kasus yang sudah saya kirim di grup WA ya. Oke, baik. Oke, sudah muncul ya PowerPoint-nya teman-teman? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke, baik. Ya. Jadi untuk mata kuliah kita kali ini yaitu kita akan membahas patomekanisme autoimun. Nah, salah satu contoh penyakit autoimun yaitu sistemik lupus erythematosus atau SLE. Nah, dalam pembelajaran ini saya harap teman-teman nantinya bisa memahami dan menjelaskan konsep toleransi imun, kemudian bagaimana yang dimaksud dengan hilangnya toleransi imun, kemudian mampu menjelaskan patogenesis SLE, kemudian mekanisme imun dan manifestasi klinis dari penyakitnya, kemudian kita akan bahas kasus. Oke. Nah, sebelum saya mulai perkuliahan, saya mau tahu dulu teman-teman kira-kira apakah sudah membaca materinya dan sudah paham dengan konsep autoimun. Jadi, yang pertama saya mau tanya, apakah apa itu autoimun? Ada yang bisa jawab? Silahkan teman-teman, boleh dicari, kemudian boleh teman-teman sampaikan apa yang teman-teman pahami. Sri, silahkan Sri. Baik, jadi terima kasih atas kesempatannya. Autoimun itu adalah kondisi ketika sistem imun kehilangan toleransi terhadap jaringan tubuh sendiri sehingga menyerang tubuh sendiri, menyebabkan peradangan dan kerusakan pada berbagai organ, Ibu. Terima kasih. Baik, thank you ya Sri. Ada lagi teman-teman? Atau ya, Nadia silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi tubuh dari kuman, virus, dan zat asing
keliru menyerang sel atau jaringan tubuh sendiri. Akibatnya timbul peradangan dan kerusakan pada organ atau jaringan yang diserang. Terima kasih, Bu. Oke, iya. Ya, jadi pada kondisi normal, tubuh yang harusnya mengenali antigen dari serangan benda asing yang masuk ke dalam tubuh, baik itu virus maupun bakteri. Nah, pada kondisi autoimun, ini menyerang diri sendiri. Jadi tidak bisa membedakan antara antigen dari patogen atau mikroorganisme dengan antigen yang ada pada tubuh sendiri. Nah, selanjutnya contoh penyakitnya yaitu SLE. Nah, kira-kira ada yang tahu tentang patofisiologi dari penyakit ini? Saya Ibu. Ya, silahkan. Jadi patogenesis SLE itu yang pertama faktor genetik, hormon dan lingkungan, misalnya sinar UV, infeksi atau obat memicu gangguan sistem imun. Yang kedua, sel-sel tubuh yang rusak tidak dibersihkan dengan baik sehingga inti sel, DNA, RNA, protein inti menjadi antigen. Yang ketiga, sistem imun kehilangan toleransi terhadap sel sendiri dan membentuk antibodi, misalnya antibodi antinuklear dan anti-dsDNA. Yang keempat, autoantibodi berikatan dengan antigen membentuk kompleks imun. Yang kelima, kompleks imun mengendap di berbagai organ seperti ginjal, kulit, sendi, jantung, dan otak. Dan yang terakhir, endapan tersebut mengaktifkan sistem komplement dan memicu peradangan sehingga terjadi kerusakan jaringan dan muncul gejala SLE. Terima kasih, Bu. Iya. Ya, jadi itu gambaran umum dari bagaimana atau patofisiologi dari penyakit SLE ya. Nah, kalau teman-teman sudah bisa paham dua pertanyaan ini, untuk memahami slide berikutnya itu akan sangat mudah. Nah, oke, kembali saya ingatkan untuk presentasinya silahkan teman-teman isi di @link ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi autoimun seperti yang tadi disampaikan sama temannya, bahwa sistem imun ini dapat membedakan antara self atau diri sendiri, kemudian yang non-self. Nah, kegagalan sistem imun dalam membedakan self dan non-self antara antigen dan tubuh sendiri, maka akibatnya adalah sistem imun atau respon imun ini dapat menyerang tubuh sendiri. Nah, mengapa sistem imun ini kemudian menyerang tubuh sendiri? Nah, kalau misalnya teman-teman lihat gambar pada samping ini, jadi di sini ada bone marrow atau sumsum tulang, kemudian di sini ada timus. Oke, jadi pada sumsum tulang di mana sel imun diproduksi. Nah, untuk sel T, proses pematangannya itu berada pada kelenjar timus. Kalau teman-teman bingung, apa sih itu kelenjar timus? Jadi kelenjar timus itu sendiri adalah organ kecil di dalam rongga dada pada bagian atas. Ini berfungsi untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, terutama proses pematangan sel T. Nah, di sini kita lihat pada gambarnya ada 3 bagian. Ada 3 zona anatomi dari timus di mana terjadi proses pematangan sel T. Jadi ada zona korteks, medula, kemudian perifer. Nah, untuk medula adalah bagian paling dalam, kemudian untuk korteks adalah bagian luar, dan perifer itu adalah bagian tepi atau kapsul dari kelenjar timus itu. Oke. Jadi apa yang terjadi pada kelenjar timus? Yang pertama adalah T-sel akan mengalami seleksi. Jadi T-sel sel T mana yang dapat berfungsi dengan baik di dalam tubuh untuk mencegah terjadinya autoimun.
Jadi proses pertama adalah positive selection. Ini terjadi pada bagian korteks. Jadi pada tahap ini T-cell akan diuji apakah T-cell mampu mengenali molekul MHC atau Major Histocompatibility Complex. Apa contohnya? Ada CD8, ada CD4. Nah, fungsi dari MHC ini adalah ini diperlukan sel T dalam mengenali antigen yang dipresentasikan oleh sel asing dengan antigen yang spesifik. Jadi MHC inilah nantinya yang akan mengenali antigennya sebelum mengaktifasi sel T. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Saya lanjut. Iya, Ibu. Jelas Ji caraku menjelaskan? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Nah, autoimunitas terjadi ketika toleransi terhadap antigen diri ini gagal dipertahankan. Nah, akibatnya adalah sistem imun mulai membentuk respon, termasuk memproduksi autoantibody terhadap jaringan tubuh sendiri. Nah, kegagalan toleransi diri ini akan memicu inflamasi, kerusakan jaringan, dan penurunan fungsi organ. Ini sebagai manifestasi klinis dari penyakit autoimun. Oke ya. Nah, selanjutnya ada toleransi umum. Jadi tubuh kita ini memiliki dua mekanisme pertahanan untuk mencegah terjadinya penyakit autoimun. Jadi yang pertama itu adalah toleransi sentral, kemudian toleransi perifer. Oke. Nah, toleransi ini terjadi saat sel imun masih dalam proses pematangan tadi. Kalau T-sel di kelenjar timus, kemudian kalau sel B itu di sumsum tulang. Jadi sel B, sel T itu adalah imun adaptif. Oke. Nah, sel yang mengenali antigen diri terlalu kuat akan dieliminasi melalui proses yang disebut seleksi negatif. Ya tadi kan yang melalui proses kematian sel atau apoptosis. Nah, kemudian yang bagian kedua adalah toleransi perifer. Ini terjadi setelah sel imun keluar ke sirkulasi, sistem sirkulasi. Nah, ada 3 mekanisme di sini. Yang pertama adalah anergi, kemudian dilation, kemudian TREG. Nah, oke, jadi anergi ini di mana sel imun tidak aktif. Kemudian dilation di mana sel autoreaktif ini dieliminasi. Selanjutnya peran Treg ini atau regulatory T cell menekan aktivasi sel-sel autoreaktif. Jika kedua mekanisme ini gagal, maka ini akan menjadi faktor pemicu penyakit autoimun. Oke, selanjutnya untuk bahas kasus, saya ambil contoh dari artikel ini. Nah, ini sudah saya upload di Adlink atau Google Drive yang bisa teman-teman akses. Oke, jadi artikelnya tentang systemic lupus erythematosus combined with Castleman disease, case report. Nah, saya sudah buat ringkasannya untuk teman-teman baca. Nah, ini ya
studi kasus autoimun SLE. Jadi, identitas pasien, dia seorang perempuan 23 tahun, seorang mahasiswa dan belum menikah. Keluhan utamanya adalah nyeri dan bengkak pada kedua pergelangan tangan, lutut sejak 3 bulan. Kemudian riwayat penyakit sekarang adalah pasien mengeluh mudah lelah, demam ringan, kemudian nyeri sendi simetris, rambut rontok, muncul ruam kemerahan di pipi yang membentuk seperti terkena sinar matahari. Kemudian sariawan berulang, bengkak pada tungkai sejak 2 minggu terakhir. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada pemeriksaan laboratorium. Jadi yang perlu kita cek juga adalah pemeriksaan imunologinya. Jadi ada autoantibody tadi yang diproduksi oleh sel B. Nah, ini kita cek kenapa ini menjadi penting untuk pemeriksaan pasien tersebut. Jadi selanjutnya setelah teman-teman analisis, silahkan dikerja tugasnya. Yang pertama adalah apa saja gejala dan keluhan yang dialami pasien, bagaimana hubungan gejala dan keluhan tersebut dengan patofisiologi penyakit autoimun. Pemeriksaan apa saja yang dilakukan, kemudian apa tujuan masing-masing pemeriksaan tersebut dalam mendukung diagnosis penata laksanaan penyakit SLE. Oke, ya. Jadi ini referensi yang saya gunakan, teman-teman boleh dibuka referensinya dan membaca penyakit autoimun secara detail. Oke. Ataupun teman-teman masih punya pertanyaan terkait autoimun dan penyakit autoimun yaitu SLE, teman-teman boleh kontak saya atau kita diskusi di grup WA ya. Oke? Ibu. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini karena kita dibatasi oleh waktu, jadi demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT, khususnya pada bidang pengajaran untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.